Anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran 2 subtema 1 tema 3 tentang lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, ayo simak pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajin. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan dari berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Anak-anak, setelah tadi membaca bacaan di atas, sekarang akan dijelaskan bagaimana proses pembuatan benda dari kayu. Yang pertama, penebangan pohon. Selanjutnya pohon yang sudah ditebang dipotong-potong dan dilakukan pengiriman log menggunakan angkutan khusus, yaitu truk. Selanjutnya, kayu gelondongan masuk ke ruang pemotongan log atau penggergajian. Di situ di gelondongan kayu dipotong sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kayu dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Anak-anak, setelah membaca tentang bagaimana cara pembuatan benda dari kayu, maka kita simak cerita berikut ini. Di desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan adalah untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.
Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu sangat meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Anak-anak, dari cerita tadi kita mendapatkan sebuah masalah. Nah, masalah yang timbul kita pecahkan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Untuk mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul. Nah, anak-anak, rebuisasi itu artinya menanami kembali hutan yang gundul. Jadi penghijauan disebut juga rebuisasi. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya dapat terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang bagaimana cara mengolah kayu, bagaimana bermusyawarah, dan bagaimana mendengarkan cerita. Anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat.